Bab 2700. Bertarung. Tuan muda ke-9 ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergerak. Pedangnya tiba. Pedang yang cepat dan ekstrim. Dan ketika Mileye bergerak, Tuan muda ke-9 menyipitkan matanya sedikit, ekspresinya setenang air, seolah-olah dia sudah tahu. Tiba-tiba dia mengeluarkan kipas lipat dan dengan ringan memblokirnya, cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar dari atas kipas lipat. Boom! Cahaya pedang patah, Tuan muda ke-9 tidak mundur sedikit pun. Melihat adegan ini, mata Mileye berkilat kaget. Dia melirik kipas lipat di tangan Tuan muda ke-9, tapi tidak berbicara. Tuan muda ke-9 melirik pedang di tangan Mileye sambil tersenyum. Kultivator pedang. Mileye tersenyum sedikit, ya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan penanya. Sapuan pena keluar. Di kejauhan, Tuan muda ke-9 menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba membuka kipas lipatnya, dan pada saat berikutnya, cahaya putih menyembur keluar dari kipas lipat. Boom! Di mata semua orang, Tuan muda ke-9 itu langsung terguncang puluhan ribu kaki jauhnya, dan ketika dia berhenti, Star Territory jutaan mil di belakangnya langsung musnah. Namun, dia baik-baik saja. Kipas lipat Tuan muda ke-9 di tangannya terbelah, tapi orangnya baik-baik saja. Melihat adegan ini, Mileye sedikit mengernyit. Dia melihat ke pena kebenaran agung, dan pena kebenaran agung dengan cepat berkata, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu yang tidak bisa menggunakan kekuatan penuhku. Ini bukan salahku. Mileye. Pena kebenaran agung. Di kejauhan, mata Tuan muda ke-9 berbinar-binar. Seperti yang diharapkan dari pena kebenaran agung, pena itu kuat sekali. Sayangnya, tingkatan alammu terlalu lemah, jiwa spiritualmu juga lemah sehingga tidak bisa mengerahkan kekuatan sebenarnya. Kalau ada di tanganku. Berbicara tentang ini, keserakahan muncul di matanya. Saat ini, Mileye melayangkan erangan lagi. Sapuan pena melintas di lokasi. Di kejauhan, Tuan muda ke-9 memegang kipas sedikit ke depan. Boom! Kipas Tuan muda ke-9 terhempas begitu bersentuhan dengan pena, dan terbang puluhan ribu kaki. Dan ketika dia berhenti, cahaya pedang memotongnya. Tuan muda ke-9 menyipitkan matanya sedikit, kipas tiba-tiba terbuka, dan cahaya putih tiba-tiba terbang keluar. Boom! Tuan muda ke-9 terpental lagi. Dan ketika Mileye hendak menyerang lagi, telapak Tuan muda ke-9 di kejauhan tiba-tiba terbentang, dan pada saat berikutnya, sebuah kantong tiba-tiba terbang ke langit, dan kemudian kantong itu terbuka langsung untuk membidik Mileye. Boom! Angin yang menakutkan tiba-tiba menyapu, langsung menuju Mileye. Di mana angin yin yang kuat lewat, ruang waktu langsung terhapus secara tiba-tiba, yang sangat menakutkan. Di kejauhan, Mileye sedikit mengernyit dan merentangkan telapak tangannya. Pedang pemakaman tiba-tiba terbang keluar, dan cahaya pedang berdarah pun membelah lokasi. Cahaya pedang berlalu, menyapu segalanya, tak tertandingi. Boom! Pedang pemakaman membawa cahaya darah untuk memblokir angin yang mengerikan itu. Pada saat itu, Tuan muda ke-9 di kejauhan tiba-tiba melebarkan telapak tangannya, dan sebuah roda bundar besar berwarna muncul di tangannya. Ujung roda bundar itu setajam pisau. Ketika Tuan muda ke-9 mendorong roda bundar itu, seluruh roda bundar itu tiba-tiba bergetar hebat, lalu berubah menjadi cahaya putih yang membelah lokasi. Ces! Suara robekan yang tajam tiba-tiba bergema melalui puluhan star teritori alam semesta, membuat banyak orang ketakutan. Di kejauhan, Mileye melihat ke arah roda bundar yang dipotong, sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah pedang pemakaman telah terseret oleh angin,
dan pena kebenaran agung telah digunakan 2 kali. Kalau dia menggunakannya lagi, akan memakan banyak energi. Tanpa pikir panjang, Mileye tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan langkah ini, ribuan pedang yang kental dengan jiwa pedang tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, tapi dalam sekejap, ribuan pedang itu menyatu menjadi satu pedang. Mileye mengulurkan tangan dan meraih pedang itu untuk menusuk ke depan. Boom! Pedang Mileye langsung menembus roda bundar, dan roda bundar serta pedang itu bergetar hebat. Saat berikutnya, roda bundar itu mulai terbelah sedikit demi sedikit, dan pedang Mileye tidak hanya tidak menghilang, tetapi kekuatannya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangan kanannya, dan kekuatan yang menakutkan pun keluar dari lengannya. Boom! Roda bundar langsung meledak, lalu menghilang. Mileye sedikit terkejut. Dia melirik pedang di tangannya dan merasa sedikit terkejut. Dia menemukan bahwa kekuatan dunia dan jiwa pedang dunia tampaknya sudah jauh lebih kuat. Apa yang terjadi? Pada saat ini, Tuan Muda ke-9 di kejauhan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Jiwa pedang apa ini?" Mileye menarik pikirannya dan menatap Tuan Muda ke-9, tersenyum dan berkata, "Jiwa pedang dunia, aku yang menciptakannya." Tuan Muda ke-9 terkekeh. "Kamu pikir aku akan percaya?" Mileye tertegun. Tuan Muda ke-9 memandang Mileye. Jiwa pedang semacam ini memiliki kekuatan kepercayaan yang kuat dan mengandung kebenaran agung. Bagaimana kamu bisa menciptakannya pada usia semuda ini? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku hanya memahaminya melalui ayahku." Tuan Muda ke-9 tersenyum kecil. "Benar, tidak ada salahnya mengandalkan keluarga, Mileye." Pada saat itu, Tuan Muda ke-9 tiba-tiba membentangkan telapak tangannya, dan sebuah labu biru tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melafalkan mantra dalam hati, dan tak lama kemudian, labu biru itu terbang perlahan, dan pada saat berikutnya, semburan tiba-tiba mengalir dari labu itu menyembur keluar seperti akan meledak. Ini bukan semburan sederhana, tetapi semburan usia, dan ini bukan semburan usia di era ini, tetapi waktu kuno yang sangat jauh. Ketika semburan usia ini muncul dalam sekejap, raut muka para master alam dewa kuno agung di lokasi berubah drastis. Mereka pun segera mundur dan menjauh dari Mileye dan Tuan Muda ke-9. Di lokasi, satu demi satu aura kuno berosilasi ke arah sekitarnya seperti gelombang. Di kejauhan, melihat semburan datang, Mileye menutup matanya sedikit. Kemudian, matanya tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, matanya berubah menjadi lautan darah. Pada saat yang sama, pedang pemakaman di kejauhan tiba-tiba meledak, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Boom! Angin dingin itu langsung musnah. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang pemakaman pun muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia menyerang ke depan dan menebas dengan pedangnya. Ces! Semburan usia itu langsung dipotong oleh pedang Mileye. Pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba muncul di atas Tuan Muda ke-9, dan menebas pedangnya lurus ke bawah. Di bawah, Tuan Muda ke-9 sedikit menyipitkan matanya, tiba-tiba dia membentangkan kipas lipat di tangannya, dan mengayunkannya. Boom! Cahaya putih dari kipas lipat melesat ke langit. Dalam sekejap, keduanya mundur bersamaan, dan dalam proses mundur, satu demi satu pedang menebas ke arah Tuan Muda ke-9 di kejauhan. Tuan Muda ke-9 tetap tenang, dia memegang kipasnya untuk menahan, sekalipun mundur, dia benar-benar memblokir semua pedang Mileye. Di kejauhan, Mileye melirik kipas lipat di tangan Tuan Muda ke-9, sedikit terkejut. Kipas ini menarik. Pada saat ini, Tuan Muda ke-9 tiba-tiba berkata, "Aku meremehkanmu."
Mileye menatap tuan muda ke-9 yang hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba menghilang di tempat. Ces! Cahaya pedang berdarah memotong tepat di depan tuan muda ke-9. Tuan muda ke-9 menyipitkan matanya sedikit, dan kipas di tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke depan. Kipas lipat di tangannya bergetar hebat, dan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyembur keluar. Saat ini, Star Territory sejauh jutaan kaki langsung musnah. Boom! Tuan muda ke-9 terpental jauh, dan ketika dia berhenti, tubuh fisiknya sudah terbelah dan darah berceceran. Melihat pemandangan ini, wajah Master Alam Dewa Kuno Agung yang dibawa oleh Tuan Muda ke-9 berubah drastis, dan mereka akan bergerak, tetapi pada saat ini, Gozal dan yang lainnya langsung menghentikan mereka. Tuan Muda ke-9 melirik tubuhnya, lalu menatap Mileye di kejauhan, dan tersenyum marah. Oke, bagus sekali. Kamu berhasil membuatku kesal. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melipat kedua tangannya. Boom! Dalam sekejap, pusaran besar tiba-tiba muncul di belakang Tuan Muda ke-9, dan kemudian, sebuah bayangan besar hampir 1 juta kaki diam-diam muncul. Ketika bayangan ini muncul, kekuatan dahsyat tiba-tiba menyapu. Pada saat ini, raut muka master tersebut Alam Dewa Kuno Agung di kejauhan berubah drastis, dan mereka mundur dengan keras lagi, menjauh dari Star Territory ini. Tekanan itu cukup untuk menghancurkan mereka. Gozal dan yang lainnya juga memandang Tuan Muda ke-9 di kejauhan dengan ngeri. Tuan Muda ke-9 ini juga Alam Dewa Kuno Agung, tapi saat ini kekuatan yang diperlihatkan pihak lain jauh melampaui Alam Dewa Kuno Agung. Gozal dan yang lainnya memandang Mileye dengan cemas. Pada saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk campur tangan. Di langit berbintang, Tuan Muda ke-9 menatap Mileye, matanya acuh tak acuh, seperti melihat semut. Di bawah, Mileye tampak tenang, dengan telapak tangan terentang, dan pedang pemakaman melayang dengan tenang di tangannya. Tuan Muda ke-9 menatap Mileye. Aku akan membunuhmu dengan 1 pukulan. Selesai bicara, dia meninju ke bawah, dan di belakangnya, bayangan virtual besar tiba-tiba meninju. Dengan pukulan ini, dalam sekejap, bagian dunia Qin dan alam semesta sekitarnya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Terlalu kuat. Bagian alam semesta ini tidak bisa menahan kekuatan pukulan ini. Di kejauhan, wajah Gozal dan yang lainnya berubah drastis lagi dalam sekejap, dan mereka semua mundur dengan keras. Mereka sampai mundur dari bagian dunia Qin ini. Pada saat ini, mereka terkejut. Meskipun mereka juga Alam Dewa Kuno Agung, mereka benar-benar seperti semut di depan pukulan bayangan besar itu, sungguh menakutkan. Semua orang mundur dengan keras, sama sekali tidak berani mendekati Star Territory ini. Gozal dan yang lainnya juga penuh dengan kekhawatiran, akankah Tuan Muda Ye dapat menahan pukulan yang menakutkan ini? Mereka pasti tidak bisa menahannya. Di langit berbintang, Mileye menyaksikan pukulan itu menyapu dengan ekspresi tenang. Pukulan itu semakin dekat. Pada saat ini, dia merasakan paksaan menakutkan yang akan menghancurkan dunia. Harus diakui Alam Dewa Kuno Agung benar-benar seperti semut di depan pukulan ini. Mileye juga sedikit kaget. Sama-sama Alam Dewa Kuno Agung, celahnya bisa sangat besar. Jelas, ada banyak tingkatan di Alam Dewa Kuno Agung ini. Pukulan itu semakin dekat. Adapun Mileye, ekspresinya tetap tenang. Akhirnya, pukulan itu mengenai kepala Mileye secara langsung. Dan Mileye tidak mengelak, menghindari, atau melawan balik. Boom! Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan meletus dari posisi Mileye berdiri, dan gelombang udara menyapu puluhan ribu mil, dan seluruh dunia Qin langsung musnah dari alam semesta. Namun, Mileye baik-baik saja.
Di antara langit berbintang, Tuan Muda ke-9 memandang Mileye dengan tak percaya. Bagaimana bisa? Mileye menatap Tuan Muda ke-9, sedikit mengernyit. Apakah kamu belum makan? Bisakah kamu menggunakan kekuatanmu? Aku ingin mati. Tuan Muda ke-9 bersambung.